Kau udah baca ayat 36, kau nanya aku. Sekarang saya tanya ulang, bagaimana caranya Bapak bersaksi? Apakah dia ngomong? Dia berkenan kepada Yesus gitu loh. Kan itu kesaksian. Salah, baca ayat 36. Coba baca ayat 36 sekali lagi. Bagaimana cara Bapak bersaksi? Maksudnya caranya? Ya itu segala pekerjaan ampun, yang goblok. supaya Ya dengan cara Bapak melakukan pekerjaan di dalam anak. Itu ayat 36, kok kalian goblok? Hah? Kenapa saya marah? Karena kalian goblok. Saya tadi suruh baca ayat 37. Ibu baca dari ayat 19. Ngerti-ngerti gitu loh. Pemahaman Kok nggak ngerti-ngerti, kok goblok sih? Di ayat 36 sudah Yesus katakan, Bapak bersaksi itu dengan cara melakukan pekerjaan Bapak di dalam anak. Bener gak? Goblok sih, tolol bang. Jualan nama Tuhan yang notabene-nya anak manusia mereka iklankan sebagai inkarnasi ilah dalam rupa manusia yang mati mengenaskan untuk menebus dosa manusia. Lah manusia yang berdosa kok Tuhan dihukum mati. Gimana ceritanya? Terus Alkitab kan kita Tritunggal itu memahami Alkitab itu secara yang tertulis. Tritunggal itu iblis. Tritunggal itu iblis. Sekarang begini. Menurut lo itu iblis. Sekarang begini. Bapak melakukan pekerjaannya dari sorga apa dari di dalam anak? Pertanyaannya. Jawab gak? Biar saya kasih ayatnya sekarang. Saya skakmat kamu. Bapak melakukan pekerjaannya dari sorga apa di dalam anak? Silakan. Kan setelah saya marah-marah, kamu baru otaknya terbuka. Setelah saya marah-marah, otakmu terbuka. Jadi Bapak bersaksi tentang anak dengan cara melakukan pekerjaan Bapak di dalam anak, bukan dari sorga. Coba. Tapi sahabat, faktanya lebih 2000 tahun sampai detik ini, mereka belum sepakat menghitung jumlah pribadi dalam ketuhanan. Beda denom, beda pula merumuskan jumlah pribadi Tuhannya. Memposisikan Yesus pun masih bingung ya. Antara Tritung dan Yohanes masih debat. Debat yang gak akan pernah ada titik temu. Ya sudah, berarti anak Bapak nggak? Ya bukan berarti sama pribadinya. Aduh salah deh. Oke, pribadi Bapak seperti apa? Coba baca Ibrani 1 ayat 3. Anak itu siapanya Bapak? Coba kita baca. Ibrani 1 ayat 3. Anak itu siapa? Apanya Bapak di situ? Ini Coba kan baca. diskusi santai aja. Kenapa dipik Bukan lah? diskusi santai, kalau sama bidat nggak usah diskusi santai. Allah Kalau soal berfirman sabar, dalam- Bu. Kalau soal sabar, Paus tuh sabar, tapi yang mati udah 50 juta, Bu. Nah, sekarang kita baca Ibrani 1 ayat 3. Sampai Wahyu, Bu. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, Bu. Silakan. Sebentar, ayat 1 ya, sebenarnya pada zaman dahulu. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Ibu tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa percaya Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan. Sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyajikan perdebatan sesama oten ya yang super seru, bahkan sampai mengeluarkan segala kandang hewan ya untuk menunjukkan taringnya bahwa mereka benar dan nama yang lain salah. Nah, lucunya mereka sibuk bergerak memurtadkan muslim ya. Di Indonesia bahkan dijadikan sasaran pemurtadan terbesar. Bahkan informasi yang saya baca beberapa tahun yang lalu, mereka ini menarget di tahun 2050-an mereka yang mayoritas kita muslim yang minoritas. Tapi sahabat, faktanya lebih 2000 tahun sampai detik ini mereka belum sepakat menghitung jumlah pribadi dalam ketuhanan. Beda denom, beda pula merumuskan jumlah pribadi Tuhannya. Memposisikan Yesus pun masih bingung ya. Antara Tritung dan Yohanes masih debat. Debat yang gak akan pernah ada titik temu ya. Belum lagi kalau ngumpul semua denom membahas ini sampai Yesus datang kali kedua, mereka tetap aja debat soal Tuhan. Jangankan di kelas domba, di kelas pendeta pun sama. Debat sangi soal jumlah pribadi dalam ketuhanan. Sampai sekarang mereka debat soal itu. Lah ngapain ngajak kita masuk agama mereka? Kalau ngitung jumlah Tuhan aja mereka belum clear. Jangankan dengan kita, sesama mereka aja debat soal ini. Kurang lama apa coba 2000 tahun? Ngitung jumlah pribadi Tuhan aja mereka nggak clear. Gitu kan? Makanya mereka pasti sangat belepotan kalau kita tanya. Karena di mereka sendiri ya hanya modal percaya tok, nggak clear.
Begitu menjelaskan akan selalu ada muncul pertanyaan baru. Kalau di Islam ada pertanyaan yang dijawab jelas. Kalau di Oten makin dijelaskan makin tidak jelas. 10 pendeta yang ditanya bisa 11 jawaban yang berbeda. Lawong tuh soal Tuhan aja mereka nggak clear, gimana yang lain coba ya. Ini yang ditawarkan ke kita. Jadi saudaraku yang muslim yang senantiasa dirahmati Allah, ini jadi pelajaran buat kita. Jadi kita simak ini untuk pelajaran buat kita. Kalau kita ahad ya ahad, esa ya esa, ya nggak ada yang setara dengan dia. Laisa kamitsli lam yakul lahu kufuwan ahad. Kelar. Kita simpel sekali. Mau sekte apapun, mau kelompok apapun, mau jemaah apapun, kalau ditanya soal Allah esa, tidak ada perdebatan soal itu ya. Ya kita bukan ngurus keyakinan mereka, bukan. Tapi karena mereka menarget kita murtad, ngajak masuk keyakinan mereka, ya harus kita bedah dong. Apa sih yang mereka tawarkan ke kita? Ya, dan ini adalah reaksi atas kelakuan mereka yang senantiasa berusaha untuk memurtadkan kita. Makanya kita bahas. Ya, kita nggak bahas Hindu, nggak bahas Buddha, nggak bahas Konghucu, karena mereka nggak pernah mengurusi kita. Ya, tapi karena mereka yang khusus yang Oten ini suka bermasalah dengan kita, suka mengajak kita murtad, ya kita hadapilah. Apa mereka yakini kita bahas. Ya. Jadi kalau Anda mau murtad ke agama mereka, so pasti Anda pun akan ketemu kebingungan. Ya, mutar di persoalan ngitung jumlah pribadi dalam ketuhanan. Nah, sekarang mari kita simak perdebatan mereka. Kau udah baca ayat 36, kau nanya aku. Sekarang saya tanya ulang, bagaimana caranya Bapak bersaksi? Apakah dia ngomong? Dia berkenan kepada Yesus gitu loh. Kan itu kesaksian. Salah, baca ayat 36, coba baca ayat 36 sekali lagi. Bagaimana cara Bapak bersaksi? Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa. Stop. Saya ulangi. Di ayat 36 bagaimana caranya Bapak bersaksi tentang anak, gimana caranya? Maksudnya caranya? Yaitu segala pekerjaan yang ampun, diserahkan goblok. Bapa supaya aku. Ya dengan cara Bapak melakukan pekerjaan di dalam anak. Itu ayat 36, kok kalian goblok? Hah? Kenapa saya marah? Karena kalian goblok. Saya tadi suruh baca ayat 37. Ibu baca dari ayat 19. Ngerti-ngerti gitu loh. Pemahaman Kok nggak ngerti-ngerti, kok goblok sih? Di ayat 36 sudah Yesus katakan, Bapak bersaksi itu dengan cara melakukan pekerjaan Bapak di dalam anak. Bener gak? Ya. Goblok banget sih. Tolol bang. Itu Saya jarang marah loh. Ini tahu John Peter tahu loh. Terus Alkitab kan kita Tritunggal itu memahami Alkitab itu secara yang tertulis. Tritunggal itu iblis. Tritunggal itu iblis. Sekarang begini. Menurut lo itu iblis. Sekarang begini. Bapak melakukan pekerjaannya dari sorga apa dari di dalam anak? Pertanyaannya. Jawab gak? Biar saya kasih ayatnya sekarang. Saya skakmat kamu. Bapak melakukan pekerjaannya dari sorga apa di dalam anak? Silakan. Nih Gak bisa jawab ya? Saya kasih ayatnya, saya skakmat sekarang ya. Bentar. Ini ayat 36. Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang saya tanya, Bapak melakukannya dari sorga apa di dalam anak? Jawab. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Iya, ayat itu tidak menjawab. Ya, kan setelah saya marah-marah, kamu baru otaknya terbuka. Setelah saya marah-marah, otakmu terbuka. Jadi Bapak bersaksi tentang anak dengan cara melakukan pekerjaan Bapak di dalam anak, bukan dari sorga. Coba. Iya kan? Ya sudah. Sekarang Bapak di dalam anak kan? Dan itulah yang dulu kau, nanti saya kick kamu. Bu, dengar dulu, nanti kamu saya kick nih, bentar lagi. Kok di kick sih kayak... Sekarang Bapak di dalam anak. Sekarang Bapak di dalam anak melakukan pekerjaannya. Betul apa tidak? Iya. Ya sudah, berarti anak Bapak nggak? Iya, bukan berarti sama pribadinya. Aduh, salah deh. Oke, pribadi Bapak seperti apa? Coba baca Ibrani 1 ayat 3. Anak itu siapanya Bapak? Coba kita baca. Ibrani 1 ayat 3. Anak itu siapa? Apanya Bapak di situ? Ini Coba kan baca. diskusi santai aja. Kenapa di Bukan diskusi santai, kalau sama bidat nggak usah diskusi santai. Anak itu apanya Bapak? Anak itu apanya Bapak? Ibrani 1 ayat 3 baca. Berapa? Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. 1 ayat 3. Ya sabar, harus pengenalan diri lah. Bapak juga sabar, tapi 50 juta orang udah mati, Bu. Ini harus di-strum otak-otaknya dengan cara seperti ini. Ibrani 1. Allah Kalau soal berfirman sabar, Bu. Kalau soal sabar, Paulus tuh sabar, tapi yang mati udah 50 juta, Bu. Nah, sekarang kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Oh, Ibrani 1 ayat 3 apa Ibrani 3 ayat 1 sebentar. Ayat 3 ya?
bagus tuh Dari Bapak. Allah berfirman dengan atas. perantaraan anaknya Yesus. Nanti dibantah lagi tuh. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3 kok baca ayat aja salah, Bu. Ia Gimana sih? adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini dari atas dulu nih, karena nggak boleh sepotong-sepotong lah. Ah, kau dari atas terus kau. Nanti kau dari atas terus banyak PR Dari tuh, Bu. Kejadian sampai Wahyu, Bu. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, Bu. Silakan. Sebentar, ayat 1 ya, setelah pada zaman dahulu. Dari kejadian Misalnya sampai dari Wahyu. Kejadian sampai Luar biasa ya, disuruh baca kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu sampai Yesus pun datang di kali kedua. Baca ayatnya belum selesai-selesai. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Telah ia Nah, tetapkan itu kan sebagai yang- di Ibrani 1 ayat 2 nggak ada kata perantaraan tuh, tambahan LAI itu. Bohong itu. Iya, mantap. Lembaga Alkitab Indonesia yang membuat terjemahan Bible versi bahasa Indonesia ternyata bohong. Bukan menurut saya, menurut Bro Samuel. Mantap. Teruskan. Nggak ada kata perantaraan. Di dalam anaknya, bukan perantaraan anaknya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita di dalam anaknya. Nggak ada kata dengan perantaraan itu. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima Iya, segala memang dalam yang ada. anak, karena Bapak di dalam anak. Sebentar, ya. Yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, bahkan turun di awan aja anak yang turun di awan, ya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, Telah ia ia dengar dulu ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini perhatikan, dan gambar wujud Allah, hipostasis. Ia, Yesus itu, dagingnya itu adalah gambar wujud Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau anak bukanlah Bapa, pribadi anak bukan pribadi Bapa, bagaimana pribadi Bapa lagi? Sedangkan di ayat 3, ya, ia adalah pribadi Bapa. Gimana? Oke, saya baca dulu, sabar. Nah, Maka pada zaman akhir 1 ini bacanya. Dari Kejadian 1 ayat 1 bacanya. ia telah berbicara kepada kita dengan aturan. sekarang baca ayat 8-nya, Bu. Ayat 8 langsung baca. Ayat 8. Nah, baca Alkitab nggak begitu caranya, Bu. Baca Alkitab kayak saya, Bu, ya. Ini saya kasih contoh di Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, perhatikan ya. Tetapi tentang anak, ini ayatnya bukan berkata tetapi kepada anak, bukan. Tetapi tentang anak, ia berkata, ia di situ Bapa. Tahtamu ya Allah. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Tahtamu ya Allah, dan untuk seterusnya dan selamanya, bukan saat 33,5, bukan cuma saat 3,5 tahun, ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini tetapi tentang anak, Bapa berkata tahtamu ya Allah. Ini anak nih tahtanya Bapa, tahta Allah. Kalau anak bukan Bapa, gue mau nanya, nih Allah Bapa nih lagi ngomong ke Allah yang mana lagi di ayat 8 nih? Kan kamu kan Tapi berkata tentang anaknya berkata tahtamu. Nah, sekarang kan begini, anak kan Allah. bukan Bapak nih, Tritunggal nih. Di ayat 8 nih, Bapak lagi ngomong sama Allah yang mana nih? Karena Bapak di sini berkata, tahtamu ya Allah. Lah, Bapak lagi ngomong sama siapa? Ya, gue baca dari atas lah, nggak bisa satu. Udah dibaca dari atas tadi, sudah kau baca itu. Parah, ini kan Bang Samuel. Di mana sih itu Bapak yang ngomong? Perikopnya beda lagi nih kan, anak-anak. Loh, sama, itu masih satu. Ini anak-anak ini kan yang tadi ini kan ini nih Allah berfirman perantaraan anaknya. Kemudian ini buat yang ini tadi aku baca anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Iya, nggak masalah. Itu kan perikop itu kan bikinan, Bu. Nggak ada dalam teks asli Alkitab tuh perikop. Lah sekarang di ayat 8, ini Bapak lagi ngomong sama siapa? Lagi ngomong sama Allah yang mana lagi? Kan anak bukan Bapak nih. Kau nih kau sedang berhadapan dengan sekretarisnya Tritunggal nih, sekretaris Yohanes nih, bahaya lu. Sabar. Kamu berhadapan dengan gurunya nih, datang ya, kosnya nih saya nih. Yang emang nggak usah takut. Emang yang suruh nakut-nakutin siapa? Saya tanya di situ ayat 8 itu, Bapak lagi ngomong sama Allah yang mana? Jawab. Sabar. Nggak bisa kamu muter-muter di hadapan saya, nggak boleh. Nggak muter-muter ini kita. Ya sudah, jawab ayat 8 itu, Bapak ngomong sama siapa? Allah yang mana? Bisa baca dari atas dulu lah. Udah dibaca dari atas, saya nggak perlu, bisa baca sendiri tuh. Supaya yang lainnya juga paham. Kamu sudah baca dari atas, gak usah menghindar kamu. Ayat 8 itu Bapak lagi ngomong sama Allah yang mana? Tadi ini ayat 5 lagi, ini kan perikopnya beda lagi, sabar. Ya sudah, ya silakan baca lagi, silakan. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau.
Engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerjaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Cukup. Di situ tentang anak, iya di situ siapa? Tetapi tentang anak untuk desun sisi. Iyanya baca, jangan kabur. Iya, tetapi tentang anak iya berkata. Iya di situ siapa? Bapak bukan. Iya di sini bukan. Nggak enak marah-marah ada Ko Andre tadi. Sorry Ko Andre. Bentar. Bahasa Inggris KJV. Buset, sampai ke KJV dia. Saya udah pakai teks asli Bu, ngapain pakai KJV lagi? Pusing nggak kira-kira? Ini baru 2 denom loh ya. Tritunggal versus oneness. Udah kayak gini. Padahal sama-sama menuhankan Yesus. Gimana kalau denom lain pun ikut di sini? Kacau pastinya ya. Yang begini kok ngajak kita masuk ke agama mereka, buset dah. Ini sama aja analoginya kayak gini sahabat ya. Ngajak naik pesawat lintas benua gitu ya. Diberi label dijamin selamat, tapi pesawatnya bekas perang dunia kedua. Blowernya kadang fungsi lebih sering kagak, udah sering kecelakaan, bahkan menewaskan pencipta pesawat itu sendiri. Gimana tuh? Sekali terbang gagal take off, 7 kali masuk servis turun mesin. Pilotnya sejaman dia Westerling. Ada nggak yang sehat akalnya mau naik pesawat kayak ginian? Ada sih yang nekat, atau yang memang rencana ingin mengakhiri hidupnya. Ini yang kalian tawarkan ke kami muslim ya. Ngajak selama dengan saya percaya Tuhan mati terkutuk gitu. Sorry ya. Kami sehat bro. Akal kami waras, nggak mungkin ya ikut yang beginian. Oke, kita lanjut. Allah Tritunggal itu Allah yang satu yang menyatakan diri dalam 3 pribadi gitu loh. Iya, kan kau bilang Bapak bukan Roh Kudus, betul? Aduh, ini kenapa kayak Islam muter-muter mulu si John ini? Kamu yang mengatakan Bapak itu bukan Roh Kudus. Kalau kami mengakui Bapak itu adalah bukan Roh anak, Kudus. anak bukan Bapak Roh Kudus, bukan anak Roh Kudus, Kan bukan kamu Bapak. sudah menolak Tetapi tuh, ketiganya Bapak. ini tak terpisahkan karena Allah itu Roh. Yang kutanya begini, anak yang dikandung Bunda Maria itu berasal dari 1 Bapa, 2 anak, 3 Roh Kudus. Dari mana? Ini udah dijawab tadi. Dari mana? Oke bro, sebelum nanti gue naik lagi ya. Sebentar John, sebelum Ibu turun, Ibu tadi Ibrani berkata 1 ayat 8 tadi kata si sebentar. kata Samuel ke Allah siapa lagi kan berarti sebentar Bu. berarti Tadi kan berdua Ibu sama. bilang Allah sebentar. Bu, tadi kan Ibu bilang Allah yang satu itu menyatakan dalam 3 pribadi. Tetapi dikatakan bahwa anak yang menyatakan, kan gitu Bu. Anak yang menyatakan Bapak itu, kenapa Ibu bilang Bapak Allah menyatakan dari dalam 3 pribadi? Sementara Ibrani 1 ayat 3, anak adalah gambar wujud dari Allah. Di situ bentuknya singular. Karena Bapak kan memang nggak terlihat, makanya anak yang diutus. Gue nggak bicara terlihat atau kagak. Narasi-narasi Alkitab kan kata Ibu harus Alkitabiah. Nah, Alkitabiahnya Bu. Jadi mereka sendiri masih kacau kayak gini terus ditawarin ke kita. Aduh, saudaraku yang muslim yang senantiasa dirahmati Allah, serbuan gerakan upaya pemurtadan kaum muslimin yang digalakkan misionaris itu memang cukup masif ya. Lewat berbagai media, lewat media online, mereka suka berkamuflase membuat website penyamaran ya, yang menggunakan idiom-idiom atau istilah-istilah di Islam agar nampak seolah-olah itu siar Islam padahal aslinya domba ya. Bahkan mereka keluar masuk perkampungan muslim loh, sampai door to door ya, menjual Tuhan tentu saja ya. Doktrin keselamatan yang mereka imani, percaya anak Maryam adalah Tuhan maka pasti masuk surga, kan gitu, dijamin masuk surga ya. Padahal di Islam mengimani Isa anak Maryam sebagai ilah hukumnya kafir dan dipastikan nanti kekal di neraka ya. Al-Maidah ayat 72 ya. Bukan hanya misionaris lokal, misionaris dari luar negeri pun datang ke negeri kita. Sama misinya, jualan nama Tuhan yang notabene-nya anak manusia mereka iklankan sebagai inkarnasi ilah dalam rupa manusia yang mati mengenaskan untuk menebus dosa manusia. Lah manusia yang berdosa kok Tuhan dihukum mati, gimana ceritanya?
Ya, jadi sahabat, kita perlu memahami fenomena ini, pahami doktrin-doktrin mereka, makanya kami selalu reaction di channel ini tentang mereka agar pemahaman kita jelas ya. Agar tidak gampang murtad hanya karena ditawari cukup percaya Isa Al-Masih adalah Tuhan, maka dijamin selamat masuk surga. Surga pret ya. Jadi video-video di kanal ini sebagai media untuk menanamkan, untuk memahamkan, mencerahkan saudara-saudaraku muslim, tidak terkecoh oleh rayuan agen-agen penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya, video-video kocak tentang mereka yang merayu kita padahal mereka sendiri bingung dengan keyakinan agamanya. Hanya modal percaya saja sudah dipakai untuk menjualnya ke kita. Pret.